Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian One Day One ayat kali ini kami akan membahas tentang surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina, hai orang banyak amanu si iman kapi itu ya ladzina idza qila nalika itabuaki lakum dawan kapi tafassahu maluas men kapi tawassau fil majalisi dalam banyak-banyak majlis wa fi qiraatin fil majlis nabi nyata majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzikri ban majlis zikir hatta yajlisa sampai kutu duduk sampai kutu tunjuk man besar orang ja asadatang yaman kum daga ban kapi wa fi qiraatin ban satu bacaan al majalis yani baca fil majalis fafsahu maka maluas ban kapi yafsah maka pegal maluas Allah subhanahu wa ta'ala lakum ngapi fil jannah syarika. Wa idza qila banalagana itabuaki unshuzu ay qumu alaksanaki mengapi ila salat ila salat wa ghairi min salat minal khairat dari banyak-banyak kebagusan fanshuzu maka alaksanaki mengapi wa fi qiraatin bi dhammi shin fanshuzu fihi ma unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa' maka bakal ngangka Allah subhanahu wa ta'ala alladzina goreng banyak amanu si iman kapi alladzina minkum dari ban kapi bi taati kala ban atara fi dzalika dalam keadaan to ya amar nikah amar nang fansuzu nikah wa yarfa' ban bakal ngangka bersama Allah taala alladzina goreng banyak utu separing kapi alladzina al-ilmu laka ilmu darajatin naga banyak derajat fil jannah yang surga. Tafsir Al-Jalalain Al-Mahli Wasyuyuti. Di dalam pembahasan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah orang-orang mukmin oleh Allah diperintahkan untuk memperluas majelis-majelis kajian, majelis-majelis Nabi, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang dimana di dalam majelis itu adalah berisi tentang kebaikan, tentang zikir, tentang tauhid, tentang kajian, tentang keilmuan, yakni masalah khairat. Itu diperintahkan oleh Allah untuk diperluas itu. Diperluas ketika idza qila lakum tafassahu, ketika dikatakan pada kalian ayo diperluas kajiannya, ayo diperluas majelis sholawatnya, ayo diperluas majelis tahlilnya, misal ayo diperluas majelis maulidnya, maka bagaimana tawassau ay tafassahu ay tawassau, diperluaslah, ayo perluas. Misal ada acara pengajian misal, itu lebih disunnahkan untuk memperluas undangannya, acaranya diperbesar itu ya kalau mampu, dalam artian kalau ada biaya. Itu bagaimana hukumnya? Mustahab. Yakni amar di sini ini adalah perintah, bentuknya sigatnya amar, tapi ini amar muqayyad, yakni mengarah terhadap mustahab atau linnadbi. Tapi tergantung, kalau memang itu adalah pokok-pokok syariat yang memang
memang sudah ada nas lain tentang diwajibkannya oleh perkara itu oleh syariat, maka ya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ini tafassahu fil majlis atau fil majalis ini yang berkenaan dengan hal-hal yang mustahab, maka itu hukumnya sunnah, seperti zikir, sholawat, memperluas sholawat, majelis sholawat. Kan sekarang ada majelis Rasulullah, itu memang sudah jelas di sini. Fil majalis ay majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh walaupun yang dimaksud di sini pada saat turunnya ayat ya pada saat majelis Rasulullah dulu ya, masih masa hidupnya. Sekarang sama sebetulnya, sama. Ada sekarang ada apa namanya grup majelis sholawat atau ada majelis Rasulullah, itu bagus itu sunnah hukumnya. Ada tahlilan, itu sunnah hukumnya. Jangan dikatakan itu adalah kesesatan itu. Toh isinya kebaikan kok tidak diperbolehkan. Mana dalilnya yang tidak memperbolehkan? Ini jelas ya. Tafassahu ay tawassa'u, tafassahu fil majlis, tawassa'u fil majalis, atau tafassahu fil majalis. Diperluaslah. Ayo perlu, ini amar, siganya amar ini. Siganya amar. Jadi hatta yajlisa menja'akum, sampai orang yang duduk yang datang pada kalian itu duduk. Artinya apa? Ya mengikutilah kajian itu. Mengikuti. Itu baru namanya mengikuti majelis, yakni majelis tentang kebaikan, majelis Nabi. Kemudian wa idza qila nusyuzu, ketika dikatakan pada kalian unshuzu ay qumu ila shalah, ayo laksanakanlah salat, atau kebaikan-kebaikan yang lain laksanakan. Ayo laksanakan tahlilan, laksanakan maulid Nabi, laksanakan majelis Rasulullah, laksanakan majelis sholawat, laksanakan acara-acara kebaikan. Laksanakanlah acara-acara yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Rasulullah. Ini urusan kebaikan. Bagaimana? Fanshuzu, ayolah laksanakan itu, jangan ragu-ragu. Maka bagaimana? Maka orang itu oleh Allah ketika mengikuti perintah tafassahu dan fanshuzu itu, maka oleh Allah diklaim sebagai orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalau orang tidak beriman, bagaimana mau melakukan kebaikan? Kalau orang itu tidak beriman, bagaimana ingin mengadakan majelis Rasulullah? Kalau orang itu tidak beriman, bagaimana orang itu ingin mengadakan majelis sholawat? Tidak akan itu, yang namanya orang tidak beriman. Kalau orang tidak berilmu, bagaimana ingin melakukan sholat? Kalau orang itu tidak berilmu, bagaimana orang itu ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan luas? Tentunya itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Cuman hanya saja tingkat keimanannya dan tingkat keilmuannya itu ada yang berbeda itu maksudnya. Ada yang imannya masih yakus, ada yang imannya sudah yazid, sudah tinggi gitu kan. Ada keilmuannya yang rendah, ada yang keilmuannya yang sedang, ada keilmuannya yang tinggi. Ya, itu tergantung itu. Oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, oleh Allah akan diberikan derajat, diangkat derajatnya. Ya, bagi orang yang imannya tinggi, ilmunya tinggi gitu kan. Dan ilmu dan iman itu tidak boleh dipisahkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Harus. Artinya apa? Ada orang yang beriman cuman ilmunya kurang, tidak begitu berilmu, sehingga untuk meningkatkan keimanannya pun itu kurang. Iya, karena minimnya ilmu gitu kan. Karena iman itu ya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, kemudian melakukan dengan anggota tubuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya iman.
Bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai ilmu untuk imannya bertambah pada Allah? Kan begitu. Jadi antara iman dan ilmu itu harus dikaitkan dan tidak boleh dipisahkan. Kalau toh nanti misal berpisah, ya imannya itu jadi tipis. Kalau orang itu ilmunya tinggi tapi imannya tidak ada, maka akan jadi sesat. Seperti itu. Jadi sulit sekali. Bahkan ya kalau sampai sesat itu, atau bahkan jadi kafir atau tidak ada iman, ya kapan atau gimana untuk mendapatkan surga? Makanya oleh Allah alladzina amanu itu ditakdim. Artinya pertama itu memang iman, kemudian itu adalah bil ilmi, dengan ilmu, baru oleh Allah nanti diangkat derajatnya di surga. Ya toh walaupun di dunia kalau orang itu berilmu ya, tapi tidak beriman, ya paling ya diangkat derajatnya di dalam urusan dunia saja, gitu kan. Nah, begitu. Jadi di sini oleh Allah diperintahkan untuk mengadakan majelis-majelis Nabi, mengadakan majelis-majelis yang di dalamnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Nabi, kegiatan yang berhubungan dengan zikir pada Allah. Nah, seperti apa? Seperti maulid Nabi, seperti tahlil, seperti pengajian, dakwah-dakwah, pesantren-pesantren kajiannya, di sekolah-sekolah, itu kan yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, berhubungan dengan agama Islam, itu diperintahkan oleh Allah. Tafassahu fil majlis atau fil majalis wa fi qiraatin. Sekian, wallahu taala a'lam.